Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, biasanya ketika bulan Agustus, warga Indonesia diperintahkan untuk mengibarkan bendera merah putih. Namun saat ini sedang ramai seruan untuk mengibarkan bendera One Piece. Apa maksudnya? Nggak paham nih. Bendera bajak laut. Untuk protes. One Piece. Subhanallah. Hah? Ketidaksetujuan, iya. Jangan bilang pemberontakan ente, ketidaksetujuan. Dua hal yang berbeda, iya. Nggak tahu, pertama Ana nggak tahu apa yang terjadi. Ana nggak ngikutin yang gini-gini. Taib ala kulli hal, kita jawab secara umum. Mengibarkan bendera sebagai simbol negara, sah-sah saja. Hukum asalnya sah-sah saja. Karena ketika seorang mengibarkan bendera, dia tidak mengagungkan bendera ini sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada simbol negara. Simbol negara sah saja. Adapun mengumandangkan bendera One Piece, kalau seandainya betul ini sebagai bentuk provokasi untuk memprovokasi masyarakat terhadap pemerintah, ini nggak boleh. Karena hukum asalnya, apa yang membuat mereka kecewa? Satu kebijakan, dua kebijakan. Tadi kita sudah sebutkan, akidah ahli sunnah tidak taat pada satu kebijakan, tidak boleh membuat kita untuk mencabut ketaatan secara umum kepada pemerintah. Dan kita harus paham, likulli saqitatin laqitah. Jadi kita harus paham dulu, ahli sunnah itu nggak ada tendensi dengan pemerintah. Nggak ada sama sekali. Nah, pemerintah itu selalu memiliki yang namanya oposisi. Ini kita harus akui, ada oposisi. Apalagi di negara seperti kita, jelas oposisinya. Yang mereka memiliki kepentingan. Iya kan, karena kan kalau tidak memerintah, nggak bisa, bisnis juga nggak bisa maju, iya kan? Iya bukan? Kalau nggak punya kedudukan, nggak punya jabatan, bisnis juga susah. Terganggu. Yang nggak korupsi aja dipaksa-paksain korupsi, katanya seperti itu. Sampai dihukum sekian tahun. Pesyahid ikhwan, seorang muslim itu jangan hanya ikut-ikutan. Allah sebutkan tadi di dalam surat An-Nisa, setiap datang satu perkara, mereka ikut-ikutan, mereka sebarkan. Kata Allah, ini salah. Serahkan kepada ulil amr. Dan salah satu keberhasilan kampanye selain manhaj salaf adalah membuat orang tidak percaya dengan pemimpinnya. Adapun ahli sunnah wal jamaah, salafiyin, wallahi mereka tidak pernah menjilat kepada pemerintah. Nggak ada kepentingan kita dengan pemerintah. Ahli sunnah, siapa saja yang membaca biografi para ulama, seperti Muhammad ibn Sirin, mereka adalah manusia yang paling jauh dari pemerintah. Bahkan ketika datang pemberian dari khalifah kepada Ibnu Sirin, beliau tolak. Kenapa? Agar tidak ada konflik of interest. Beliau menjauh dari pemerintah. Tapi apa yang beliau sampaikan selalu taat kepada pemerintah. Karena kita taat kepada pemerintah ini bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah, tapi itu perintah Allah. Dan seorang yang cerdas, yang punya akal, walaupun sedikit dia bisa pakai akalnya, dia tahu bahwasanya memprovokasi pemerintah, memprovokasi masyarakat untuk benci kepada pemerintah, ini dampak buruknya lebih besar daripada dampak positifnya. Semua orang tahu gejolak di mana? Di Mesir. Silakan lihat apa yang terjadi di Mesir. Gejolak di tempat lain, silakan lihat. Semuanya berakhir dengan kerusakan. Ahli sunnah wal jamaah ini bukan akidah yang baru kemarin. Ini sejak zaman sahabat seperti ini.
Dan yang menyebutkan akidah ini bukan manusia. Allah yang menciptakan manusia. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, la takunu imma'a. Jangan kalian menjadi seorang seperti bebek. Di mana saja yang bebek di depannya jalan, ikut. Mau nyebur ke comberan, ikut juga ke comberan. Jadilah seorang muslim yang punya jati diri. Subhanallahil azim. One Piece. La haula wala quwwata illa billah. Iya, Anda ingat, iya, Anda baru ingat One Piece dulu waktu masih SMP sering nonton dulu ada. Iya, yang kapal itu kan, kapal. Yang bisa manjangin tangannya ya. Iya. Anda baru ingat. Mana? Enggak boleh seorang muslim, apalagi itu menjadi simbol pemberontakan. Jelas-jelas memberontak kepada pemerintah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, banyak-banyak belajar. Qadar Allah, lingkungan kita bukan lingkungan yang mendukung kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekitar kita bukan sekitar yang kondusif untuk kita paham manhaj salaf. Justru sebaliknya, kalau kita tidak duduk di majlisul ilm, kita akan terseret mengikuti manhaj-manhaj yang mereka memiliki tendensi di balik semua itu. Apa coba tujuannya mengibarkan bendera seperti tadi? Apa tujuannya? Kalau bukan ada tendensi di baliknya. Belajar, ikhwan, belajar. Duduk di majelis. Nasallallahu. Mohon maaf, sudah lewat waktunya. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa lanjutkan tentang ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.